إلهي بجاه الأنبياء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana innaka illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arishna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan bersama di dalam perkumpulan yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat meningkatkan ilmu
kita sebagaimana perintahnya Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bacalah, berdoalah dengan doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Bertambahnya ilmu agama, bertambah makrifahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah makrifahnya kita kepada Allah, maka akan bertambah takut kepada Allah. Bertambah takut kepada Allah, maka bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita kalau musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu makna daripada ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sebelumnya kita kaji apa makna ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, karena para ulama menjelaskan bahwa di dalam dua kalimat syahadat itu terkandung akidah-akidah yang wajib untuk kita ketahui, keyakinan-keyakinan yang wajib untuk kita ketahui, untuk kita yakini. Jadi di dalam dua kalimat syahadat ada 50 akidah, 50 keyakinan yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini, yaitu 41 akidah, 41 keyakinan yang berhubungan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang 9 berhubungan dengan sifat para utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun 41 yang berhubungan dengan sifatnya Allah adalah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. 20 sifat yang wajib. Apa artinya wajib? Dalam ilmu tauhid arti wajib lain dengan ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih wajib itu yang harus dijalankan, kalau dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi kalau dalam ilmu tauhid wajib itu maknanya adalah yang pasti ada. Kalau dalam ilmu fikih wajib itu lawan katanya adalah haram. Haram itu yang dilakukan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi kalau dalam ilmu tauhid wajib itu lawan katanya adalah mustahil. Jadi 20 sifat Allah yang wajib yang pasti ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 20 sifat Allah yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang satu adalah sifat jaiz. Apa itu jaiz? Bisa ada, bisa tidak ada. Adapun 20 sifat Allah yang wajib yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini adalah dari 20 sifat Allah yang wajib itu terbagi menjadi 4. Dari 20 sifat Allah yang wajib terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat sifat nafsiyah. Jadi yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa artinya sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu, yaitu wujud.
Sifat Allah yang pertama adalah wujudnya. Wujud itu adalah Allah pasti ada, berwujud ya. Wujudnya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang harus kita ketahui adalah sifatnya Allah, bukan zatnya Allah. Sifatnya Allah wujud, zatnya Allah bagaimana wujudnya Allah? Wallahu a'lam ya. Karena kalau zatnya Allah tidak bisa dicapai oleh akal pikiran kita, sebab sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk. Sedangkan apapun yang ada di dalam benak kita, apapun yang ada di dalam pikiran kita, itu adalah makhluk ya, ciptaan Allah. Sedangkan sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk ya. Jadi sifat Allah yang pertama adalah nafsiyah, yang menunjukkan zatnya Allah, yaitu wujud. Lalu yang kedua adalah sifat salbiyah. Yang kedua adalah sifat macam yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa saja sifat-sifat salbiyah? Salbiyah itu maknanya artinya yang mensucikan Allah dari semua kekurangan, yang meniadakan sifat kurang, sifat yang kurang dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 sifat salbiyah, yaitu yang pertama adalah qidam atau qadim. Allah itu maha qadim ya. Qadim itu artinya apa? Tidak ada awalnya. Allah itu tidak ada awalnya. Lalu yang kedua adalah al-baqa. Baqa itu artinya kekal ya. Kalau qadim artinya dahulu ya, tapi kalau dalam makhluk dahulu itu adalah waktu yang sudah lama lewat. Tapi dalam sifatnya Allah, qadim dahulu itu maknanya tidak ada awalnya. Al-baqa, Allah tidak ada akhirnya, maha kekal ya. Lalu yang ketiga adalah wahdaniyah, sifat salbiyah yang ketiga adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa ya. Allah Maha Esa pada 3 hal, pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Maknanya tidak ada sifat, tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah, tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah, dan tidak ada perbuatan kecuali perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya sebenarnya tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah, sebab perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah. Baik itu yang kita lakukan, kebaikan maupun keburukan, semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi kalau kebaikan itu ciptaan Allah tapi diridhoi oleh Allah, tapi keburukan ciptaan Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Kebaikan diridhoi oleh Allah, keburukan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah. Ya, Allah Maha Suci dari apapun yang ada di dalam pikiran kita. Sebab apa yang ada dalam pikiran kita makhluk ya, kadang terlintas dalam hati kita, Allah seperti ini, seperti itu. Ya, itu Allah Maha Suci dari semuanya itu. Karena yang terlintas dalam hati kita itu adalah makhluk. Sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk ya. Tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah ya. Sifatnya makhluk itu lain dengan sifatnya Allah ya. Sifatnya makhluk berpindah, berubah, diam atau bergerak. Allah tidak berubah, Allah tidak berpindah ya. Allah tidak bergerak, dan juga Allah tidak diam. Allah nggak diam, Allah tidak bergerak. Gimana kalau kita nggak masuk akal? Orang bisa masuk akal nggak kira-kira? Orang diam enggak, gerak juga enggak, gimana coba kira-kira? Ya nggak bisa. Karena kalau makhluk, kalau
tidak diam ya bergerak, kalau nggak bergerak ya diam. Allah sifatnya lain dengan sifatnya makhluk. Nggak diam nggak bergerak bagaimana? Wallahu a'lam, itu taknya Allah ya. Jadi sifatnya Allah itu lain dengan sifatnya makhluk. Makhluk itu berada di tempat, di ruang, ya, di arah. Ya. Allah tidak membutuhkan semuanya itu karena tempat, ruang, arah, waktu semuanya adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi kalau ketika mengatakan Allah di atas, hati-hati. Kalau mengatakan Allah taknya di atas, ini imannya tak benar. Karena atas itu adalah ciptaan Allah. Ya, atas ciptaan Allah bukan. Nah, sekarang pertanyaan kita, sebelum Allah menciptakan atas, Allah di mana? Ya, wallahu a'lam. Ya. Allah, orang mengatakan Allah di langit. Ya, langit itu ciptaan Allah bukan? Nah, sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Masa pindah ke langit? Nah, ini sifatnya makhluk. Allah Maha Suci, tidak berubah, tidak berpindah. Apalagi orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada orang mengatakan Allah di mana? Di kamar mandi ada tidak? Ya, ini ucapan tidak benar. Ya. Zatnya Allah di mana? Wallahu a'lam. Ya, kalau Allah di atas maknanya kedudukan Allah di atas baru boleh. Kedudukan Allah di atas. Allah di mana-mana maknanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, itu baru boleh, itu benar ya. Allah dekat maknanya Allah Maha menguasai kita, mengetahui kita ya. Itu baru benar ya. Tapi sebenarnya di mana zatnya Allah? Wallahu a'lam ya. Nah, jadi Allah Maha Esa Wahdaniyah, sifat salbiyah itu adalah yang pertama, Allah tidak ada awalnya, baqa tidak ada akhirnya, Wahdaniyah Maha Esa. Lalu yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadits, sifatnya Allah itu lain dengan sifatnya hawadits. Hawadits itu adalah makhluk. Hadis itu maknanya tadinya tidak ada lalu menjadi ada. Apapun selain Allah tadinya nggak ada. Apapun selain Allah tadinya tidak ada. Langit tadinya nggak ada, bumi nggak ada, atas bawah kiri kanan nggak ada, ruang waktu tempat semuanya tidak ada. Arsy, ya, surga, neraka, kursi dan lain sebagainya. Ini namanya semuanya hadis, tadinya tidak ada semuanya lalu menjadi ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk ya. Lalu yang kelima, sifat salbiyah itu adalah qiyamuhu bi nafsihi, Allah Maha berdiri sendiri. Apa maknanya Allah Maha berdiri sendiri? Tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan tempat, waktu, ruang, arah dan lain sebagainya. Allah tidak membutuhkan apapun, justru apapun itu yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat salbiyah ada 5. Lalu yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 ya, sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama adalah qudratun, Allah Maha Kuasa ya, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua adalah iradah, Allah Maha berkehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Qudrah iradah sam'un, Allah Maha mendengar. Basarun, Allah Maha melihat. Ilmun, Allah Maha mengetahui. Hayatun, Allah Maha hidup.
dengan kita hanya namanya saja, tapi berbeda. Makanya disebut dengan sifat ma'ani, artinya makna sifat-sifat ini maknanya ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah Allah Maha Kuasa. Oh, presiden juga berkuasa, jenderal berkuasa, ya. Lain kuasanya makhluk dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah Allah Maha berkehendak, saya juga berkehendak, saya ingin ini, saya ingin itu, saya mau keluar, mau tidur, kan saya berkehendak. Lain kehendaknya kita dengan kehendaknya Allah. Kehendaknya kita di bawah kehendaknya Allah. Jika kita menghendaki sesuatu tapi Allah tidak menghendakinya, tidak akan bisa kita lakukan, ya. Sam'un, Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, lain mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Sam'un basarun, Allah Maha melihat, lain dengan melihatnya kita. Melihatnya kita perlu mata, perlu sinar, ya. Melihatnya Allah nggak perlu mata, nggak perlu sinar. Ya, makanya diartikan dengan maha, ya. Hayat ilmu, Allah Maha mengetahui. Oh, saya juga mengetahui, lain dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayat, Allah Maha hidup. Oh, kita juga hidup, lain hidupnya Allah. Nggak perlu makan, nggak perlu jantung, nggak perlu bernapas. Kalau kita hidup dihidupkan oleh Allah. Tidak ada yang menghidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamun, Allah Maha berbicara. Kita juga berbicara, tapi lain berbicaranya Allah, tidak memerlukan huruf, suara, mulut, ya. Ini adalah sifat ma'ani. Lalu yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Apa artinya sifat ma'nawiyah? Yaitu yang menunjukkan keadaan daripada sifat ma'ani yang sebelumnya. Jadi istilahnya pengaruh atau hasil daripada sifat ma'ani itu namanya ma'nawiyah. Dijelaskan oleh para ulama secara detail agar kita lebih paham. Jadi tadi sifat ma'ani qudratun, Allah Maha Kuasa. Sifat ma'nawiyahnya kaunuhu qadiran, keadaannya Allah selalu berkuasa. Allah Maha Kuasa, keadaannya Allah selalu berkuasa. Untuk menolak ada orang-orang yang mengatakan Allah Maha berkuasa tapi nggak selalu berkuasa, misalnya. Ini untuk menolak agar lebih jelas Allah Maha Kuasa, keadaannya selalu berkuasa. Iradah, Allah Maha berkehendak. Sifat ma'nawiyahnya kaunuhu muridan, keadaannya Allah selalu berkehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Samun, ya, ma'nawiyahnya kaunuhu sami'an, keadaannya Allah selalu Maha mendengar. Basiran, keadaannya Allah selalu Maha melihat, ya. Aliman, ya, ilmun, kaunuhu aliman, ya, keadaannya Allah itu selalu Maha mengetahui segala sesuatu. Hayatun, kaunuhu hayyan, keadaannya Allah selalu Maha hidup, ya. Kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah selalu berbicara. Jadi sifat salbiyah sifat nafsiyah satu, sifat salbiyah ada berapa? Masuk rumah. Ini ada berapa sifat salbiyah ya? Nanti minggu depan ada ulangan. Sifat salbiyah ada 5, apa aja ya? Sekarang ya, ngapalin nama-nama pemain sepak bola aja cepet ngapalinnya. Artis-artis aja, oh anaknya sekian, istrinya namanya ini gitu, oh cepet ya. Ya, sifat salbiyah ada 5. Nah, kidamun, bapak, nah, terus wahdaniyah, ya, qiyamuhu bi nafsihi mukhalafatuhu lil imam, ya. Jadi 6, ya. Lalu sifat ma'ani ada 7, ya. Qudratun, iradatun, sam'un, basar,
ilmun hayatun kalamun ya. Lalu ma'nawiyahnya ya 7 daripada hasil sifat ma'ani ya. Jadi totalnya ada 20. Itu namanya sifat yang wajib harus kita ketahui agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nggak tahu makhluknya beriman, nggak tahu sifat Allah yang wajib, bagaimana kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu namanya sifat wajib. Lalu sifat mustahil ada 20 lawan daripada sifat yang wajib. Jadi sifat wajib 20, sifat mustahilnya Allah yang tak mungkin ada pada Allah lawan daripada sifat 20 tadi itu. Jadi jumlahnya juga 20, totalnya 40. Dan yang satu adalah sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Sifat Allah jaiz bisa ada, bisa tidak ada ya. Misalnya Allah menciptakan kita, Allah menciptakan makhluk ya, Allah menciptakan surga, neraka, kapan datangnya hari kiamat, mengampuni atau menyiksa, itu semuanya adalah terserah Allah. Bisa ada jika dikehendaki oleh Allah, bisa tidak ada jika tidak dikehendaki oleh Allah. Itu namanya sifat jaiz ya. Allah menciptakan makhluk atau Allah tidak menciptakan makhluknya. Jadi totalnya ada 41. Insyaallah yang berikutnya tentang apa saja sifat-sifat para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita harus pahami, kita kaji, kita hafalkan, karena nanti minggu depan dites ya. Kalau yang bisa menjawab seluruhnya dapat hadiah HP Samsung yang terbaru. Nanti minta sama Jul ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita. Allah tingkatkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi Sobat